Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese di Melbourne, Australia, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Dalam pertemuan itu ada 4 poin penting yang dibahas. Jokowi menjelaskan hubungan diplomatik antar kedua negara sudah berlangsung selama 75 tahun. Sehingga pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat komitmen kedua negara dan kerjasama strategis di kawasan Indo-Pasifik. Jokowi menekankan 4 poin utama untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia. Pertama, ia menyambut baik perkembangan kerjasama kedua negara, termasuk penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU tentang kolaborasi kendaraan listrik. Diharapkan MOU dapat segera diimplementasikan melalui pembentukan Joint Steering Committee dan penyusunan Work Plan. Khusus terkait nikel, saya mendorong kedua negara dapat lebih mengedepankan kolaborasi daripada berkompetisi. Jokowi juga menekankan pentingnya kerjasama di sektor jasa keuangan dan mengumumkan rencana pembukaan kantor perwakilan Bank Negara Indonesia atau BNI di Sydney. Selain itu juga menyambut baik penandatanganan MOU antara otorita Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi juga ingin kembali mengundang sektor swasta Australia untuk turut serta membangun IKN. Kedua, Jokowi menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Presiden Jokowi juga menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia. Selain itu, kerjasama bidang biosecurity untuk produk-produk Indonesia utamanya buah-buahan dan perikanan perlu terus didorong, utamanya terkait aspek inspeksi dan karantina. Ketiga, dalam hal hubungan antar masyarakat, Jokowi menyatakan kegembiraannya atas popularitas Indonesia sebagai tujuan bagi pelajar Australia dalam skema New Colombo Plan. Sehingga Jokowi mengundang lebih banyak pemuda Australia untuk berkunjung dan belajar di Indonesia, termasuk budaya dan bahasa Indonesia. Keempat, Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan Australia selama keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Presiden berharap kerjasama dan implementasi proyek infrastruktur serta energi akan terus berlanjut, serta menyambut baik peluncuran strategi ekonomi Asia Tenggara 2040. Semoga ini dapat terus memperkuat integrasi ekonomi Australia dengan ASEAN melalui perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Terakhir, Presiden Jokowi mengundang PM Albanese untuk menghadiri World Water Forum ke-10 di Bali. Forum itu akan membahas isu-isu air dan sanitasi global di tengah perubahan iklim yang kian meningkat. Kehadiran Australia penting untuk dorong aksi nyata di tengah dampak perubahan iklim dunia yang semakin kita rasakan.
Indonesia menandatangani MOU terkait kolaborasi kendaraan listrik dengan Australia. Kerjasama ini masuk dalam 4 poin utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Melbourne, Australia sebagai bagian dari kunjungan ke KTT ASEAN Australia. Pertemuan Jokowi dan Albanese, agenda ini menggarisbawahi komitmen kedua negara memperkuat kerjasama strategis di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan keterangan resmi Presiden, Jokowi menyambut baik penandatanganan MOU soal kolaborasi kendaraan listrik. Tidak dijelaskan detail isi MOU ini namun diketahui melibatkan nikel, bahan baku yang melimpah di Indonesia. Diharapkan MOU dapat segera diimplementasikan melalui pembentukan Joint Steering Committee dan penyusunan work plan. Khusus terkait nikel saya mendorong kedua negara dapat lebih mengedepankan kolaborasi daripada berkompetisi. Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, mewakili sekitar 23% di dunia. Jokowi sudah menyetop ekspor biji nikel sejak 2020 sebagai bagian hilirisasi dan upaya mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Sementara Australia adalah negara produsen nikel terbesar kelima di dunia. Negara ini juga ingin menjadikan nikel sebagai bagian rantai pasokan energi hijau termasuk baterai kendaraan listrik. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.